takutlah kamu sekalian wadain, yaitu dengan utang. Fa innahu, maka sesungguhnya dain, utang itu iku hamun. Hamun itu membuat kita, bahasanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung dari kegalauan, gelisah. Ya, hamun, gelisah. Gimana gelisah, Pi? Besok ada yang mau nagih, duit belum ada, udah miring kanan, miring kiri, waduh. Kita diajarkan takut utang itu ya. Iya kumadilazira, wadainnya itu utang. Utang apa? Karena utang itu membuatkan kita itu hadas, hamman. Apa? Gelisah. Bil laili, di waktu malam. Wa majlatun bin nahari, wa majlatun, dan rasa takut bin nahari, di waktu siang. Takut, waduh datang juga nih. Biasa gini datangnya nih. Ya Allah. Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami wa mudrikatun wa ilyas summa mudaran talab نزال معدود ثم عجلان سعاد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, karena sifat malu itu al-haya'u minal iman, sebagian daripada iman. Lainnya itu ya nanti kita sya'bul iman itu dulu pernah kita bahas ya, kitab sya'bul iman. Nah, salah satunya itu kita yakin dan percaya ada kiamat. Tapi kalau masih ada kalimat la ilaha illallah, masih jauh. Tapi kita akan mengalami kiamat yang disebut kiamat kecil, yaitu kematian. Ya, kematian, kiamat kecil. Itulah kalau sudah kiamat kecil terus kita mati. Nah, seperti tadi kita kirimkan almarhum almarhumah, itu betapa bahagianya. Karena orang mati itu malma itu fi qabrikal gharikil mugawas. Orang yang wafat, orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam. Minta pertolongan min ibni, anaknya. Enak kalau anaknya banyak, anaknya cuma satu, udah begitu males pula dia. Mana kita udah dalam kuburan. Kuburan tahu kan? Udah sempit, waduh ngeri lah bayangnya. Tapi kita akan mengalami. Itulah makanya kita kalau ini kita datang sering temui ziarah kubur itu, karena salah satunya mengingat akan kematian. Kita akan seperti itu untuk tujuh. Iya, kalau yang ingat datangin, minimal kita baca Fatihah, minimal ada tahlil, kirimin la ilaha Allahumma taqabbal wa ausi sawaba ma qara'na minal Qur'an, kan? Allahumma taqabbal, ya Allah berikan ya Allah amalan-amalan taqabbal wa ausi sawaba ma qara'na
pahalanya untuk mereka, ya, di kalimat la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, istighfar wa mastaghfiruna. Istighfar itu ampunan. Makanya kalau istighfar jangan pelit. Tujuannya nanti perspektif kita juga, ya. Wa masolaina hadiyatan wasilatan. Nih aku hadiahkan dengan perantara pada Nabi kita Muhammad, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, abaina wa ummahatina, bapak saya, ibu saya, semua disebut. Senang dia. Ya, di dalam kitab Irsadul Ibad. Irsadul, ada Nasul Ibad, ada Irsadul Ibad. Mereka tuh kalau ini berebut, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Mereka berebut ingin dapatkan kenikmatan itu. Tapi ada yang nyantai, duduk. Kok kamu nggak berebut? Saya udah dikirimin sama anak saya. Nah itu, ya. Memang kalau itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda-tanda orang beriman harus percaya kepada yang gaib. Nah itu tujuan gaib, salah satunya itu yaitu akan datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Ini yang kelima. Wa tu'minu, dan kita juga beriman, harus beriman. Wa tu'minu lanu imani sira, mengimani bil qadari, yaitu dengan qadar, ketentuan, qadar khairihi yang baik, wa syarrihi dan yang jelek. Terima aja dah. Alhamdulillah sudah takdir kita, sudah qadar kita. Ya, makanya disitulah disebut ada qada mu'alaq, ada qada mubrom. Nah ini qada mubrom udah nggak bisa berubah, tapi itulah pentingnya ada qada mu'alaq. Cerita minta doa, kita dianjurkan ud'uni astajib. Ketetapan kita memang udah fil lauhil mahfuz, tapi kan tergantung kita minta. Bisa berubah. Oh karena pipi sering minta, ya Allah nanti di akhirat nanti bahagiakan kami, masukkan kebahagiaan di surga kami. Nah itu bahagia. Nah itulah yang disebut wajib hukumnya. Kalau wajib hukumnya kita beriman kepada qadar yang baik dan yang jelek. Contohnya apa? Kadang-kadang kita nggak punya duit, wasarihi, ya. Kadang-kadang kita nggak ada musibah, ada musibah, wasarihi. Yang baik kadang-kadang rezeki itu macam-macam, kesehatan. Ya, makanya disinilah kita beriman. Hadis sahih rawahis meriwayatkan wing hadis sapa Muslimun Imam Muslim an Umar, dari Imam Umar. Iyyakum wad daina fa innahu hamun bil laili. Iyyakum, wadilah, takutlah kamu sekalian. Kita harus takut. Iyyakum, wadilah sira kabeh. Wadain, ada din agama, dain itu utang. Harus takut sama utang. Fa innahu, maka satune dain, kalau din agama ya, kalau dain utang. Makanya ada hadis Nabi yang lain, al wa'du dainu, jadi itu utang. Ini utang. Takutlah kamu sekalian wadain, yaitu dengan utang.
Fa innahu maka sesungguhnya dain utang itu iku hamun. Hamun itu membuat kita bahasanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung dari kegalauan, gelisah. Ya, hamun, gelisah. Gimana gelisah, Pi? Besok ada yang mau nagih. Duit belum ada. Udah miring kanan, miring kiri. Waduh. Kita diajarkan takut utang itu ya. Iyyakum wadilazira, wadainnya itu utang. Utang apa? Karena utang itu membuatkan kita itu hadas, hammen. Apa gelisah. Bil laili di waktu malam. Wa majlatun bin nahari. Wa majlatun dan rasa takut bin nahari di waktu takut. Waduh, datang juga nih. Biasa gini datang ini. Ya Allah. Ya. Rawawis melihatkan wingadi sofal Baihaqi, Imam Baihaqi. Memang utang itu, halo, kita ini aja lahir murtahinun, tergadai. Ya. Kalau enggak ditebus, maka kita masih tergadai. Karena kalau kata kiai saya mah orang punya utang sunatullah, udah hukum alam. Jadi umpama kita mau cash nggak bisa, tarinya dengan utang. Yang penting kita niatnya bayar. Dengan ada niat kita membayar, Allah mudahkan kok urusan. Ya, makanya kita rajin mintanya sama Allah. Apa? Iya karena budu, wa iya karena makanya itu wasta'inu, mintalah kamu bisabri dengan rasa sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar. Tolak ukur kita ini sebagai muslim sabar. Punya duit bersabar, enggak punya duit bersabar. Intinya kita tetap harus pak tabiru ya ulil ke depan. Ulil albab itu orang yang berpikir, orang yang selalu punya kemana nih besoknya, harus kemana nih besoknya. Udah urusan itu tetap hakikatnya wasarihi wa khairihi tadi itu. Baik buruk Allah yang baik. Ini kalau Al-Imam Asy'ari ya, itu mazhab bi ilmi tauhid Imam Asy'ari ya. Ini mengatakan kita jangan menyerahkan Allah semua, tapi kita berusaha. Setelah kita berusaha, berikhtiar, berjuang, kembalikan. Beda dengan paham-paham Mu'tazilah, ya Qadariyah. Nah ini ilmu tauhidnya ketika sudah tentang qada dan qadar Allah. Nah di sini banyak yang mulai perdebatan. Tinggal bagaimana menyikapi. Tapi kalau kita aswaja ahlussunnah wal jamaah, ikutilah Imam Asy'ariyah atau Al-Imam Maturidi. Dua ini yang terkenal dengan aswaja bi ilmi tauhidnya Imam Asy'ariyah ya. Beda dengan Mu'tazilah. Aduh, harus usaha kalau ini ilmu tauhid. Wal yaumi iyyakum wadain fa innahu amu bil laili wa majalatun binar. Rawawis meriwayatkan wa ing hadis Safal Baihaqi, Imam Baihaqi. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum
innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Ayuhan nas, wahai para manusia, irba'u. Kalau arba'u 40, tapi ini irba'u, jauhkan atas diri kamu. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, la tad'una, tidak bakal masuk soponas asom, dalam keadaan asom. Apa asom? Ulik, budak. Makanya kalau Pak Ulik kebanyakan nonton sound orek, di budak. Ya, asom. Wala ghaiban, atau gaib, nggak tampak. Innakum, karena sesungguhnya kamu sekalian, tada'una, bakal masuk, sami'an, dengan mendengar, qariban, ale dekat. Wa huwa, utawi Allah subhanahu wa ta'ala, ma'akum bersama sirah. Jadi panggilan ini kita jangan sampai budak ketika ada azan. Itu loh maksudnya. Ini bahasa kiasan. Jangan seolah-olah gaib. Gak mau tahu. Gitu. Itulah kewajiban kita. Yang perintah adalah sholat. Memang awal hisab pertama yang diproses adalah sholat. Ya, ketika sholatnya baik, semua jadi baik. Wasairu, seluruhnya jadi baik. Tapi wa in fasada, apabila jelek, semuanya ikut jelek amalia kita. Gimana sholatnya baik kalau kita nggak ngerti hukum toharoh?